Secara umum, banyak ulama yang membagi tauhid menjadi 3, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dari manakah pembagian ini? Mengingat di dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan. Seorang ulama menjawab, pembagian yang disyaratkan tersebut kedudukannya seperti pembagian para pakar ilmu nahwu terhadap kata dalam bahasa Arab menjadi isim atau nama, fi'il atau kata kerja, dan haraf atau imbuhan. Apakah yang demikian itu suatu hal tercela? Padahal sesuai dengan kenyataan dan hakikat perkaranya. Tauhid rububiyah, intinya kita diwajibkan untuk meyakini Allah lah satu-satunya pencipta alam dan seisinya ini. Sedangkan tauhid uluhiyah secara sederhana sebagai keharusan agar manusia beribadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada makhluk, ruh orang yang sudah mati, atau benda lainnya. Tauhid asma wa sifat secara arti adalah kepercayaan bahwa Allah memiliki nama dan sifat seperti yang disifatkan Allah sendiri lewat ayat-ayatnya. Sebenarnya pembagian tauhid menjadi 3 ini dikandung dalam banyak surat di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang paling tampak serta paling jelas dalam 2 surat yaitu Al-Fatihah dan An-Nas. Bagaimana dengan penyimpangan dalam tauhid rububiyah? Mudah menandainya, yakni ketika ada manusia yang percaya ada makhluk yang bisa menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta ini selain Allah Azza wa Jalla. Umpamanya, keyakinan bahwa penguasa dan pengatur samudra adalah bangsa jin. Ini suatu keyakinan yang jelas bertentangan dengan ajaran tauhid. Sebagian dari masyarakat kita mempercayai Allah sebagai pencipta dan penguasa alam. Tapi pada saat bersamaan, percaya roh halus penunggu satu wilayah yang dikenal angker. Kepada roh atau lainnya itulah kemudian manusia memberikan sesaji. Karena itu, barang siapa meyakini bahwa penguasa dan pengatur bumi dan alam semesta ini bukan Allah, maka dia telah berbuat syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyahnya. Begitu juga keyakinan serupa yang banyak terjadi di beberapa daerah. Misalnya, ada yang percaya yang mengatur kesuburan padi adalah Dewi Sri. Ada yang percaya gunung tertentu dikuasai ruh nenek moyang, maka ini juga termasuk kategori syirik dalam hal rububiyah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Dalam contoh sederhana, ada sebagian masyarakat kita yang beribadah kepada jin. Mereka meminta bantuan jin untuk meramal nasib, bahkan kadang menyembuhkan manusia. Sebagian orang juga menggantungkan nasib kepada benda-benda mati, tetapi diyakini memiliki keberkahan, entah itu dalam bentuk gelang, kalung, jimat, atau benda pusaka. Bahkan beribadah kepada orang soleh sudah meninggal juga termasuk dalam pelanggaran terhadap kewajiban tauhid uluhiyah. Dan ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu u'bakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Surat Al-Baqarah ayat 21. Tauhid al-asma wa asyifat adalah keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang indah atau asmaul husna dan sifat-sifat mulia yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Nama dan sifat itu harus kita yakini sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla beritakan dalam Al-Quran atau yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kita juga diharuskan untuk meyakini dan beriman bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan tauhid ini firman Allah Azza wa Jalla. Surat Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah Al-Asma'ul Husna, maka berdoalah kalian kepadanya dengan menyebutnya, atau Al-Asma'ul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam mengimani nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Hanya saja, masih ada umat Islam yang tidak meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ada juga manusia yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Hal ini jelas terlarang. Allah Azza wa Jalla telah berfirman di surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah telah menjelaskan sendiri tidak ada yang menyerupai.
Yang terjadi, sebagian umat Islam justru meyakini Allah memiliki sifat seperti makhluk. Yang benar, kita meyakini asma wa sifat Allah adalah dengan cara mengimani nama dan sifat Allah yang telah disebutkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Kita tidak perlu melakukan tahrif atau pengubahan, taktil atau pengingkaran, takyif atau bertanya bagaimana, maupun tamsil, penyerupaan dengan makhluk. Misalnya, meyakini Allah berada di mana-mana, padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Allah berada di atas arsy. Setelah mengetahui 3 jenis tauhid, maka kewajiban kita untuk belajar memurnikan tauhid. Cara terbaik menjaga tauhid tidak ada lain dengan cara menjauhi perbuatan syirik. Sekarang ini, banyak orang yang menyerukan untuk persatuan umat Islam. Dengan persatuan itu, dipercaya umat Islam akan bangkit berjaya kembali. Memang, persatuan umat atau ukhuwah di antara umat Islam sangatlah penting. Tetapi, jika persatuan dalam banyak perbedaan, maka akan sulit akan terwujud. Salah satu yang terbukti telah mampu menyatukan umat Islam adalah tauhid. Justru dengan tauhid itulah, Islam pernah berada di puncak kejayaan. Para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor radhiyallahu ta'ala anhum adalah bukti sejarah keberhasilan tauhid menyatukan umat. Keteguhan para sahabat dalam mewujudkan tauhid sebagai ruh kehidupan mereka merupakan contoh sebuah generasi yang telah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Tidak hanya itu, tauhidlah yang telah mendorong mereka meraih kemenangan dalam berbagai medan pertempuran. Di zaman mereka lah banyak negeri takluk dan ingin hidup di bawah naungan Islam. Inilah generasi teladan yang dianugerahi kemenangan oleh Allah di dunia dan di akhirat. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah. Allah telah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 100. Nah, jika kita merindukan kejayaan Islam, tidak ada pilihan kita memperbaiki tauhid kita lebih dahulu. Padahal, kaum muslimin saat ini adalah hampir separuh penduduk dunia dan terus bertambah. Hanya saja jumlah yang banyak bukanlah jaminan. Justru jumlah yang banyak hanya terlihat seperti buih di lautan, tidak punya daya. Meniru tauhid para sahabat akan menjadi kekuatan untuk meraih kejayaan. Hanya saja, sayang sekali kenyataan umat Islam di zaman ini masih banyak yang justru bergantung kepada selain Allah. Kesyirikan masih merajalela. Maka pantaslah kalau kekalahan demi kekalahan menimpa umat Islam di masa ini. Kita harus jujur mengatakan, ada yang salah dalam akidah, ada yang keliru dalam penerapan tauhid di tengah umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, inilah hakikat tauhid yang harus menjadi pegangan kita. Mudah-mudahan tema ini menjadi pengingat bagi kita, sekaligus insya Allah akan memberi manfaat dan menambah keimanan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.